bagaimana arsip ini dikelola lebih aman. Itu prinsip yang pertama. Terus kemudian yang kedua, pola bicara aman berarti semuanya tertata. Tertata mulai dari tahun, terus kemudian jenis dokumennya, kemudian masa retensinya, terus kemudian juga penyimpanannya gitu loh. Terakhir medianya, itu yang sempat awal dipikirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun teman-teman Dapen berada. Balik lagi ke Dapen Bun Podcast episode ke-18. Perkenalkan, nama saya Wibinawan. Tema kali ini di Dapen Bun Podcast ke-18 merupakan arsip. Arsip itu sebenarnya nih yang kita bahas ini sebagai berbagi pengalaman sih untuk sahabat-sahabat Dapen, dan arsip juga ini sebenarnya tuh tentang dokumentasi penting sih di salah satu perusahaan. Dan kita di sini mengundang narasumber dengan Pak Faisal Abidin selaku Sekretaris Dana Pensiun. Gimana Bapak untuk hari ini di akhir tahun ini kabarnya? Alhamdulillah sehat Mas Wibi. Selamat siang. Selamat siang Bapak. Baik, kayaknya daripada kelamaan nih kita nunggu waktu yang udah gak sabar dari sahabat-sahabat Dapen mau tahu si arsip ini kayak gimana sih di Dapen Bun ini gitu kan. Kayaknya langsung kita tanyakan aja kali ya ke Pak Faisal ini selaku Sekretaris Dapen ini. Kayaknya lebih seru sih langsung tanya ke sumbernya sih sebenarnya. Yuk kita tanyakan. Bapak izin, untuk yang di Dapen Bun ini kan pengelolaan arsip itu kan rigid ya Pak ya, dari tahun ke tahun Pak. Sebenarnya tuh sejarah arsip itu seperti apa sih Pak di tahun ke tahunnya itu Pak? Ya, ini kalau bicara sejarah Mas Wibi, Iya Pak. Kita memang ada latar belakang ya, bicara Dapen itu mengenai arsip ya. Yang pertama di tahun 2016. Di tahun 2016 itu, waktu itu dari Dapen itu bekerja sama, kalau saya tidak salah ya, bekerja sama dengan LPP untuk bagaimana arsip ini dikelola lebih aman. Itu prinsip yang pertama. Terus kemudian yang kedua, pola bicara aman berarti semuanya tertata. Tertata mulai dari tahun, terus kemudian jenis dokumennya, kemudian masa retensinya, terus kemudian juga penyimpanannya gitu loh. Terakhir medianya, itu yang sempat awal dipikirkan. Yang kedua, latar belakang ini juga waktu itu ada penyempurnaan bisnis proses kalau tidak salah. Waktu itu ada dari teman-teman SPI, salah satunya melakukan audit di kantor, dulu masih kantor cabang ya, masih istilahnya kantor cabang, bahwa ternyata arsip ini menumpuk ya, baik di kantor pelayanan maupun di kantor pusat dulu. Nah ini diperlukan keseriusan, bahwa ternyata arsip ini memang harus benar-benar dikelola tidak hanya secara fisik, tapi terpikirkan juga menyesuaikan dengan perkembangan terkini pada saat itu. Nah itu di tahun 2016. Nah selanjutnya di tahun 2017. Di 2017 itu mulai Dapen Bun bekerja sama dengan LPP, itu ada satu sistem namanya Siparbun. Oh, Siparbun ya Pak? Siparbun itulah pertama kali dibentuk pengelolaan arsip. Namun ini masih berada di kantor pusat. Jadi di kantor pusat, dan masih yang dikelola yang di gedung pertukangan.
Nah, pada saat itu dibuat yang namanya kode arsip, dipilih jenis arsip dan sampai jadi satu buku, beberapa arsip. Saya sampai di situ, itu di 2017. Selanjutnya dicanangkan lagi setelah disusun dari sisi barcode, kode, terpikirkan lagi bahwa arsip ini harus dikelola, harus disimpan secara digital. Digital ya Pak? Nah, Menarik digital juga itu nih Pak ya mulai berarti digital Pak. pada saat itu. Kenapa gitu? Karena kita lihat ternyata Japanimbun ini kan didirikan di tahun 1976 gitu loh. Jadi kebayang kan? Cukup lama juga ya Betul. Pak ya berarti dokumennya Dari juga tahun ya Pak ya. 1976 kalau sampai sekarang ini udah masuk hampir 50 nanti nih tahun bentar lagi ya. Iya 50 tahun. Januari 2026 ini udah masuk hampir 50 tahun. Jadi arsip-arsip yang pertama itu ada arsip yang setelah diteliti wah ini udah harus diproses nih, nggak bisa lagi disimpan secara fisik gitu loh. Akhirnya dimulai dicanangkan di tahun 2018 pada saat itu dibuat yang namanya DDMS. DDMS Pak. DDMS, Japanimbun Digital Document Management System pada saat itu dicanangkan. Nah itu dimulai semua dokumen mulai disortir. Tahap awal adalah mensortir semua dokumen fisik, terutama yang mulai disortir yang ada di petukangan, itu disortir semua. Setelah disortir, kemudian kita pilih ownernya mulai dari tahun, jenis arsipnya, terus setelah dikasihkan jenis arsipnya kita susun di raknya sampai terakhir dibikin barcode-nya. Nah setelah itu baru dapat media selesai, kita scan semua input sesuai dengan yang tadi sudah saya sebutkan sampai 5 tahapan. Masuklah di situ. Sampailah itu dokumen menjadi DDMS. Itu selesai langkah awal itu sampai di 2016-2018. Itu selesai semua proses melalui DDMS. Berikutnya tahapan berikutnya adalah langsung melanjutkan gitu loh. Inline di 2018 sampai dengan 2019 kita mulai memikirkan bagaimana arsip yang ada di DDMS ini, dokumen-dokumen yang dibuat secara digital ini diproses untuk penyimpanan secara sistem. Nah, ini kami dalam hal ini adalah dari teman-teman di IT membuat sistem namanya archive. Nah, sampai di archive itu dibagi arsipnya dibagi kalau di kantor pusat itu berdasarkan bidang. Jadi ada 9 bidang. Banyak juga ya Pak ya ngomong-ngomong Pak. Ada 9 bidang ya Pak. 9 bidang. Ada STM umum, ada Sekdapen, ada Satuan Manajemen Risiko, ada investasi terbagi 2, ada dari ILPA dan PMPU, kemudian juga dari SPI, pesertaan, teman-teman arsip dari IT dan di bidang keuangan. Total semua ada kurang lebih 9 dibagi berdasarkan arsipnya. Itu Mas Widi kalau bertanya ini seperti apa? Itulah sejarahnya, sejarah yang ya cukup panjang. Itu loh. Panjang Dan banget ya Pak. alhamdulillah sekarang sudah bisa dilihat gitu. Tantangannya cukup banyak juga berarti ya Pak ya. Di 9 bidang itu berarti sentral arsipnya itu ada di Sekdapen ya Pak ya, di Sekretaris Dana Pensiun ini ya Pak. Banyak juga ya berarti. Jadi gini, ini kalau bicara tantangan ya. Bicara tantangan yang pertama ini adalah itu sudah banyak arsip-arsip yang udah lama. Jadi kalau kita mau scan ini nggak mudah. Yang pertama gitu loh. Terus kemudian yang kedua ada arsip-arsip yang sudah mulai kena rayap. Jadi kalau di scan ini blur. Agak sedikit ngeri juga agak ya, ada sedikit tantangannya gitu loh. Jadi mesti pelan-pelan gitu loh, mesti hati-hati gitu loh. Dan kemudian yang terakhir juga itu ada arsip-arsip yang sebenarnya arsipnya penting, tapi masih tercecer gitu loh. Masih tercecer di dalam box-box yang akhirnya kita mesti pilih lagi, kita mesti telusuri lagi, mesti dibaca lagi gitu loh. Itu perlu waktu. Butuh waktunya Itu banyak juga sih. tantangannya di situ gitu loh.
tantangannya. Terus berikutnya kalau ditanya bisa nggak menghadapi tantangan tuh? Bisa. Yang penting sabar dan disiplin. Iya betul sih Pak. Iya. Sabar ya Pak. Walaupun tantangannya sedikit berat banget sih itu Pak sebenarnya. Apalagi itu dokumen-dokumen yang sedikit agak penting dan vital sih Pak ya. Kalau seandainya dokumennya itu ada yang blur gitu ya Pak ya. Kalau di fisiknya ya Pak ya. Jadi gini, kan kalau bicara kita tinggal lihat ini, misalnya ternyata dokumen ini misalnya akte yang tahun 1976 itu kan arsip vital ya. Iya Itu vital banget sih Pak menyangkut itu Pak. kelembagaan gitu ya, masih dalam bentuk yayasan. Ya itu memang kita amankan gitu loh. Jadi arsip itu selain disimpan fisiknya, kita scan, kita taruh di sistem gitu. Tapi fisiknya tetap ada gitu. Jadi kita udah pilah. Jadi pengelolaan arsip ini setelah dia diproses scan, proses disimpan di DDMS, proses di archive, aslinya tetap ada gitu. Karena itu masuk arsip-arsip. Kita sudah pilih mana arsip yang menyangkut mempunyai nilai kegunaan dari sisi keuangan, dari sisi hukum, kemudian juga dari sisi kelembagaan, itu menjadi arsip-arsip yang harus ada aslinya, hard copy-nya tetap kita simpan gitu. Tertata rapi sekali ya Pak ya. Iya, insya Allah rapi. Agak sedikit banyak juga ya Pak berarti jenis-jenis arsip di Dapenbun ini ya Pak ya berarti ya. Waduh, saya ini sih Pak, nggak kebayang gitu banyaknya gitu sampai 9 bidang dan sentralnya itu ada di Sekretaris Dapen gitu kan. Nah, ini kan Bapak kan sempat nyampaikan nih terkait digitalisasi arsip nih Pak. Proses digital arsip yang berkembang mengikuti zaman ya Pak ya. Iya. Nah, ini tuh sebenarnya manfaatnya itu dari digitalisasi arsip itu apa sih Pak sebenarnya nih? Yang kita pengen ulik sih sebenarnya ini agak sedikit ini sih Pak. Panjang sih maksudnya agak detail gitu kan. Ini proses-prosesnya tuh panjang gitu dari tahun 2016 hingga saat ini tahun 2025 gitu ya Pak ya. Itu proses-proses pengembangannya tuh kan banyak banget itu Pak. Kayak yang tadi Bapak sampaikan gitu dari DDMS, Depenbun Dokumen Manajemen dan ke archive gitu kan. Itu sebenarnya tuh manfaat digitalisasi arsip itu seperti apa sih Pak? Kita perlu tahu gitu dari teman-teman sobat-sobat Dapen gitu kan. Ya. Bicara manfaat, yang pertama berbicara proses ya, gitu loh. Jadi tadi di awal bahwa kami sampaikan bahwa manajemen dalam hal ini adalah teman-teman di SPI pernah melakukan audit gitu loh, bahwa arsip ini perlu dikelola lebih efektif dan efisien. Waktu itu tercetus dari teman-teman di SPI untuk yang namanya arsip online. Nah, online ya, Pak, waktu itu seperti itu ya, sehingga dicanangkan oleh direksi Dapen perlu ditindaklanjuti temuan dari SPI gitu loh. Nah, dengan adanya digitalisasi arsip, yang pertama arsip ini dapat dikelola secara lebih efektif, efisien. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua gitu, bicara efektif, bicara efisien ini mempercepat satu proses untuk pencarian. Ya, jadi mempercepat proses untuk pencarian, dan yang berikutnya mencari arsip nggak harus datang langsung ke gedung arsip. Gitu ya Pak. Bisa dibuka di sistem. Gitu ya. Kalau sekarang ini bisa, kalau arsipnya masih aktif bisa dibuka di DDMS, kalau sudah tidak aktif bisa dibuka di archive. Itu manfaat yang ketiga ya. Artinya arsip bisa dicari di mana saja kita berada gitu ya, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh arsiparis ya untuk melihat arsip gitu. Itu manfaat yang ketiga. Manfaat yang keempat, ini yang penting gitu loh. Artinya di sini teman-teman Dapen ataupun mungkin juga semua bidang gitu tahu persis arsipnya mereka, karena kan masing-masing bidang ini mempunyai arsiparis. Jadi mereka tahu persis arsip-arsip mereka berada di mana, tersimpan di mana, karena bisa dibuka secara online melalui sistem di portal kita. Itu Mas Wibi, jadi manfaatnya seperti itu gitu, dengan arsip yang ada digital. Ini agak sedikit menarik sih sebenarnya nih yang kita bahas di masalah arsip digital ini gitu ya Pak ya. Ini menarik banget sih. Pertama itu berarti Dapenbun itu udah menerapkan Go Green ya Pak ya.
go green dan efisien terhadap pencarian dokumen dan pengurangan penggunaan kertas juga ya berarti ya Pak ya. Ya, betul, betul. Eh, jadi itu sejalan juga dengan apa namanya berkelanjutan ya. Iya, betul, Pak. Ini berkelanjutan dalam hal ini artinya penghematan dari sisi penggunaan kertas. Jadi memang, tapi itu masih jadi begini, Mas Wibi. Sekarang ini kami di Dapen masih dalam tahapan mengelola arsip secara fisik dan juga arsip secara digital. Kedepannya memang sedang kami pertimbangkan, artinya sedang dikaji lebih lanjut gitu ya. Mana yang memang arsip harus ada hard copy-nya, mana yang memang arsipnya cukup arsip digital. Nah ini dalam tahapan berikutnya rencananya ingin ke depan seperti itu. Jadi nanti kita akan pilih arsip yang memang, seperti misalnya nih perjanjian itu udah pasti ya ada arsipnya, arsip aslinya harus ada gitu loh. Atau misalnya seperti surat undangan wawancara atau surat undangan rapat gitu loh. Itu pakai masa waktu tertentu tidak perlu ada hard copy-nya, cukup ada digitalnya saja gitu loh. Gitu ya. Jadi nanti kita lihat berdasarkan fungsinya, kegunaan dan manfaatnya arsip. Oke. Pak, izin ini kayaknya kita udah sedikit banyak membahas tentang arsip, Pak. Gimana kalau kita minum coklat dulu ya, Pak ya? Ini dari The Agro Ini sih, Pak. Ini pesan Pak. dari sponsor Mas Wibi gimana nih? Iya ini Pak dari The Agro ini. Di Pak. Agro Kita Mas. disponsori, Pak. Ini boleh diminum Pak ya? Boleh Pak, silakan Pak. Ini enak kok Pak, coklatnya ini Pak. Bahkan bukan coklatnya aja sih, kopi juga lebih enak sih sebenarnya Pak. Alhamdulillah. Bapak rasanya gimana Pak? Alhamdulillah. Asik nih, enak. Enak ya Pak ya? Pas susunya pas. Baik. Kayaknya ada beberapa lagi sih Pak yang perlu saya tanyakan juga gitu Pak. Gimana Mas? Jadi gini sih Pak. Ini kan Sekdapen itu kan sentralnya arsip nih ya Pak ya. Ada 9 bidang nih Pak. Dan untuk tempatnya itu ada di gedung arsip Petukangan ya Pak ya. Betul. Nah itu kan secara sistematis nih kita kan masih ada di Dapenbun ini itu masih ada bentuk fisiknya gitu ya Pak ya. Ada bentuk fisiknya itu. Nah kan di gedung arsip Dapenbun di Petukangan ini itu kan hanya cukup ruangnya itu ada berapa sih Pak? Karena di sana kira-kira itu Pak ada Itu ada 2 lantai di Petukangan. Di lantai pertama itu ada 3 ruangan. Di lantai 2 juga ada 3 ruangan. banyak sekali Jadi Pak ya? total semua ada 6 ruangan. Jadi untuk yang Sekdapen dengan SDM umum itu bergabung arsipnya di satu ruangan. Terus kemudian PMPU dan ILPA juga arsipnya digabung di satu ruangan, tapi raknya terpisah. Banyak juga ya Pak ya. Berarti arsipnya juga banyak dong Pak ya. Banyak, Di sana banyak. banyak Arsipnya banget ya banyak. Pak ya. Nah ini kan di sana itu kan ada 6 ruangan nih Pak. 6 ruangan itu di masing-masing bidang itu ya Pak ya. Nah ini kan di Dapenbun ini kan begitu besar ya Pak ya. Banyak dokumen-dokumennya yang tadi kayak sampai tahun berapa. Ini pasti ada proses pemusnahan arsip dong Pak. Iya. Atau gimana nih Pak? Kalau untuk di Dapenbun tersendiri ini gitu Pak, arsip-arsip yang tadi disampaikan oleh Bapak itu kan ada tuh, misalkan nih arsip undangan ini selama berapa tahun dicanangkannya gitu kan. Nah untuk arsip yang dimusnahkannya itu gimana tuh Pak ya? Itu kan cukup banyak tuh ya Pak ya, agak sedikit. Iya. Ini juga ya Pak itu. Mungkin nanti teman-teman bisa ditayangin ya arsip kita ya. Seingat saya kurang lebih ada dia mungkin bisa ditayangin coba itu. Banyak juga ya Pak. Banyak. 7.000 ya Pak ya. Kita ini yang berikutnya nih sebelumnya next ya. Yang satu lagi nih. Nah, halaman 2 ya betul ini dia. Ya Mas Wibi ini kalau tadi bicara arsip yang dimusnahkan ya gitu loh.
Jadi ini posisi kemarin terakhir ya. Posisi di kalau tidak salah ini di bulan November ya. November nih posisi November terakhir ini posisi arsip kita ada kurang lebih 7.180 dokumen. Jadi ada 7.180 dokumen. Nah, pertanyaannya gimana milahnya kan gitu ya. Iya, itu sih sebenarnya kita pengen tanya nih Pak. Gimana milahnya gitu. Kita milahnya udah pakai sistem. Oh, udah pakai sistem Pak? Udah pakai sistem. Jadi nggak lihat ini lagi gitu loh. Pertama langsung disortir by system itu adalah menyangkut tahun dokumen. Jadi dokumen itu kapan mulai diarsipkan. Jadi ada tahun dokumen diterbitkan, di situ langsung kesortir. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua dari sistem juga sudah mensortir masanya. Masa waktu. Oh, masa waktunya Pak. Masa waktunya. Jadi langsung ke sortir, setelah disortir tahun dokumen, terus kemudian masa waktunya, masa retensinya. Terus kemudian ke sortir lagi arsip-arsip yang memang bukan arsip permanen. Itu langsung keluar. Jadi kalau yang arsip permanen udah otomatis tuh. Tapi kalau yang non permanen dia langsung keluar. Ini terlihat nih. Artinya kita langsung lihat di sini sudah kita sortir. Nah, jadi kita sudah pilah dari 7.000 itu retensinya kurang lebih 4.071. Cukup banyak ya Pak ini Pak ya. Cukup banyak. Saya nggak kebayang sih gitu Pak. Kalau seandainya dari 4.000 atau 7.180 ini itu nggak melalui sistem gitu ya Pak ya, itu kita pasti bakal pilih satu-satu ya Pak ya. Pusing juga. Ini salah satu dari bilang tadi manfaatnya gimana gitu. Ya kita cukup hitungannya 1-2 hari udah nggak sampai 1 hari sebenarnya selesai. Cuman kan harus ada proses administrasi. Artinya setelah ini selesai kita pilah, kita undang bidang terkait, mereka melihat kembali baik secara sistem maupun juga outernya, kemudian ditandatangani berita acara. Nah, setelah itu baru kita bawa ke tempat untuk pemusnahan. Dan di sana pun juga kita tinjau, teman-teman dari arsip biasanya ikut langsung ke lapangan memastikan bahwa dokumen itu tidak tersisa. Oh, gitu dokumen Pak. tersebut benar-benar dimusnahkan. Dan kita lihat langsung dan juga ditandatangani berita acara. Sehingga akhirnya semua tidak ada lagi yang tersisa, sehingga dipastikan tidak ada lagi informasi yang keluar dari arsip kita. Kalau memang itu dari hasil pemilihan sudah bisa dimusnahkan. Begitu Mas Bibi. Jadi ini mempercepat semua proses. Kedepannya dari manajemen dari direksi Dapen mencanangkan juga di tahun 2026 ini semua arsip hard copy akan disimpan nanti di gedung petukangan. Setiap satu bulan arsip di kantor pusat akan dibawa ke petukangan. Dan kami juga rencananya di tahun 2026 ini mencanangkan untuk DDMS archive yang juga nanti menjangkau untuk teman-teman yang ada di kantor pelayanan, disimpan secara online. Ini yang sedang kita coba rencanakan ke depan, Mas Wibi. Cukup banyak juga ya Pak ya untuk rencana di tahun depan dan untuk arsip-arsip di Dapenbun ini ya Pak ya. Sampai ke kantor pelayanan juga loh. Ya, karena kan kantor pelayanan kita tersebar nih di pelosok Nusantara, sesuai dengan kantor-kantor PTPN yang ada. Jadi nanti insya Allah kalau memang nanti DDMS juga sudah bisa digunakan di teman-teman di kantor pelayanan archive, mudah-mudahan rencana di awal mengenai arsip online sudah bisa berjalan. Jadi nanti kalau dari kantor pusat ingin lihat arsip yang ada di kantor pelayanan, tinggal dibuka sistem saja. Dan juga kalau di kantor pelayanan perlu data informasi yang memang sebenarnya sudah diarsip gitu ya, tidak perlu di email lagi, tinggal buka arsip saja sepanjang mereka mempunyai hak akses atau diberikan kewenangan untuk melihat arsip sesuai dengan porsinya.
Gitu Mas Wiwi. Jadi menarik memang Menarik banget arsip sih, ini. Pak. Dan ini salah satu yang dicanangkan oleh manajemen Dapen, bahwa arsip adalah merupakan salah satu fungsi yang penting karena menyangkut semua dokumentasi, semua dari kegiatan, semua kegiatan tuh ada di situ, ada di arsip kita, sehingga perlu dikelola dengan sebaik mungkin. Itu Mas Wiwi kira-kira. Jadi di mana tuh kayak arsip itu kayak ini ya Pak ya, perpustakaan berjalan ya Pak ya, jadi ya Pak ya. Ya, sempat kepikir seperti itu. Ya, tapi mungkin bertahap ya. Artinya kan jadi gini loh, kalau apa sih bedanya arsip dengan perpustakaan gitu loh. Kalau perpustakaan tuh tempat membaca, tempat pusat informasi. Bisa kita akan tapi kan kalau misalnya arsip ini kan terbatas siapa yang bisa bukanya ya, nggak bisa dibuka secara publik gitu. Tapi ya mungkin bisa jadi sumber informasi berjalan, mungkin lebih tepatnya. Arsip online atau arsip digital menjadi sumber informasi berjalan dimanapun, mobile gitu. Jadi misalnya kita lagi di pesawat, lagi di turun dari pesawat lah ya, atau mungkin di bandara, di terminal, atau mungkin sedang di luar kantor, kita bisa buka arsip. Jadi artinya arsip digital ini menjadi informasi berjalan. Ya mirip-mirip lah perpustakaan berjalan. Keren sih nih Pak. Ya. Oke, sahabat Dapen, begitu banyak sih yang kita bahas di tentang arsip ini sih sebenarnya. Sebenarnya ada satu pertanyaan lagi sih Pak, yang saya pengen tanya lagi sih Pak. Harapan di tahun 2026 itu pengelolaan arsip di Dapen tuh rencananya tuh lebih baiknya tuh seperti apa sih Pak? Ini Pak, karena kan yang tadi Bapak sempat sampaikan gitu ya, ada sedikit banyak gitu ya, bukan sedikit lagi sih, itu banyak sih Pak ya. Ada 9 bidang dan sentral arsip itu ada di sekretaris Dapen gitu Pak. Untuk mencanakan di tahun 2026 itu harapan Bapak tuh seperti apa sih Pak gitu Pak? Ya. Mas Wiwi ini memang kalau bicara ngelola arsip memang kita nggak pernah berhenti ya, selalu muncul ide-ide baru. Jadi ide barunya ini di tahun 2026 harapan kita di kantor pusat ini semua arsip sudah tidak ada lagi, kecuali arsip-arsip yang permanen. Semua arsip semua akan diproses secara digital. Itu yang pertama. Artinya kami ada perencanaan bahwa nanti di tahun 2026 setiap 1 bulan arsip yang di kantor pusat harus dipindahkan ke pusat arsip di Gedung Petukangan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami juga sedang mempersiapkan penyempurnaan di portal yang kami akan berkoordinasi dengan teman-teman IT, bahwa nanti tidak lagi ada arsip aktif atau inaktif. Semua arsip ya arsipnya aktif, karena nanti hanya terbagi 2, arsip digital sama arsip hard copy atau arsip asli. Itu rencana ke depannya. Kemudian yang ketiga, kita juga akan memperbarui semua proses-prosesnya. Artinya dalam hal ini mengenai security-nya, kemudian mengenai hak aksesnya, penanggung jawab itu juga akan kami perbaiki, dan penyempurnaan juga akan ada di buku pedoman. Dan terakhir akan ada satu modul lagi konsepnya, bahwa nanti semua arsiparis bisa mengakses langsung di sistem kita semua arsip melalui DDMS, terintegrasi dengan archive. Itu rencana kedepannya seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjadi kontribusi yang baik untuk perusahaan mengelola arsip yang lebih efektif dan efisien, mempermudah untuk proses penyimpanan dan pencarian. Itu Mas Wibi. Goalsnya berat banget ya Pak ya. Tepuk tangan lu dah untuk ini selaku sekretaris Dapen ini. Baik Bapak, semoga segala harapan dan rencana ke depannya dalam pengelolaan arsip dapat berjalan sih Pak ya, dengan baik untuk ke depannya gitu. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Amin, robbal alamin. Baiklah, Sobat Dapen Bun, untuk itu
saya Webinawan beserta Pak Faisal pamit mohon undur diri. Dan sampai bertemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.